Yesaya 11 ayat 15, Sungai Efrat akan dipukul kering sehingga orang bisa berjalan dengan kasutnya. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungannya dengan orang Arab ya. Jadi Anda jangan menghubung-hubungkan Sungai Efrat nanti kering, bangsa Arab akan habis ya. Tidak ada hubungannya sama itu ya. Ini hubungannya sama masa 1000 tahun. Sisa-sisa Israel yang ada di negara-negara Arab semua akan kembali ya, termasuk istilahnya mempermudah jalan di Sungai Efrat ya. Kalau sekarang pakai jembatan ya. Jadi orang-orang yang di Irak, yang di Iran, Yahudi di Irak, di Iran akan kembali ke Israel pada masa 1000 tahun. Anda kalau membaca Yesaya pasal 11, Anda harus membaca juga Yesaya 25. Anda juga harus membaca Zakaria 14. Ya. Anda yang miskin leng ayatnya miskin ya, tapi berkoar-koar nyebar bau mulut. Sehingga Anda menjustifikasi, inilah makanya orang-orang Arab akan habis. Yesaya 21:16 nggak ada hubungannya. Yesaya 21:16 itu kemuliaan Kedar akan habis. Kedar Arab akan bergabung dengan Roma membentuk Babel besar. Lo kalau HTD paham ya. Kalian kan miskin leng kamu itu miskin banget ya. Sehingga tidak tepat ketika Anda mengatakan bahwa Efrat dipukul oleh Tuhan dalam Yesaya 11:15 ya. Nggak ada hubungannya dengan Kedar ini ya. Ini dalam rangka memulangkan semua suku-suku Yahudi yang bertebaran di luar sana. Nanti di dalam masa 1000 tahun ya, Wahyu 20 ayat 4 yang sering disebut kerajaan 1000 tahun ya. Sebenarnya Alkitab tidak ada kata-kata kerajaan 1000 tahun, nggak ada. Yang ada itu masa 1000 tahun. Ya. Wah, HTD tahu sampai detail gitu. Lah iya dong. Ya, harus begitu, makanya belajar Alkitab ya. Jadi Yesaya pasal 11, Anda harus baca juga Yesaya pasal 25. Itu sama persis itu, macan makan jerami ya toh. Sama di situ ya. Cuman ular makan debu cuman ada di Yesaya 65 ya, ayat 25 ya. Kalau macan tutul berdiri di tiduran di samping lembu itu ada ya toh. Ular main-main sama anak-anak ya toh. Ya, ibu-ibu main ular misalnya. Kok ibu-ibu? Ibu-ibu mainan ular itu nggak apa-apa. Pak, jadi apa maksudnya ibu-ibu mainan ular? Ya, ya, nggak ada itu ibu-ibu mainan ular tuh nggak ada. Yang ada anak-anak ya, mau megang ular pun nggak apa-apa. Ya, megang macan nggak apa-apa. Ya. Itu di bumi yang baru nanti ya. Di Yerusalem baru maksudnya. Sedangkan di di masa 1000 tahun ya, itu semua akan dipulangkan. Yang Yahudi tersebar ya, diaspora itu akan dipulangkan semua. Masa 1000 tahun ini terjadi tahun 4965. 4965 selama 1000 tahun sampai 5965. Ditambah lagi nanti perang Gog dan Magog 35 tahun. Jadi akan pas tahun 6000 Masehi kiamat. Loh, enak toh? Enak kalau HTD itu ya. Anda suka bingung ya, sehingga ketika kebingungan ini Anda menjustifikasi terhadap orang lain ya. Sungai Efrat yang kering Anda pakai justifikasi untuk umat Kedar. Umat Kedar itu akan habis tahun 2850 sesuai dengan Yesaya 21:16. Kok tahu Pak HTD? Belajar ke sini ya, ada hitungannya semua ya. Ya, kami ini HTD ini tahu kok jumlah malaikat itu ada 100 miliar, jumlah kerub itu ada 1 juta. Ya. Nama Yesus itu didiamkan 36,5 miliar tahun ya. Ya. Yesus itu jadi manusia, Yesus itu ada di bumi selama 66 tahun. Kalau kata kamu kan cuma 33. Makanya belajar sama TD.
suhunya para pendeta, pendetanya pendeta. Ya, begitu ya. Jadi Yesaya 11 ayat 15 itu maksudnya adalah dalam rangka memulangkan para diaspora Israel masuk di dalam masa 1000 tahun. Begitu ya, itu tidak ada hubungannya dengan orang Arab habis. Orang Arab, kemuliaan Kedar Arab sudah habis sebelum tahun 3000 Masehi. Mereka akan gabung dengan Babel besar ke Roma 666. Makanya saudara, 666 Babel besar Roma itu tetap ada nanti untuk musuhnya Yesus saat perang Harmagedon. Tritunggal dan segitiga itu akan tetap ada. Ya, para penyembah Bapa, meskipun dijelasin menyembah Bapa berarti kamu anak-anak iblis, tetap tegar tengkuk supaya nanti jadi musuhnya Yesus. Tetap harus ada. Jadi Babel besar 666 di Roma sana, ya. Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 maupun itu 666 maupun Babel besar Wahyu 17 ayat 5 tetap ada juga kambing terkutuk yang teriak-teriak Yesus Tuhan tetapi selalu menolak Yesus Allah, yaitu para Tritunggal, ya. Nasrani, ya. Protestan itu kan teriak-teriak Yesus Tuhan tapi menolak Yesus Allah, toh. Dia persis menggenapi Matius 7 ayat 22. Itulah Nasrani. Ya, tetap harus ada, Pak. Para penyembah Bapa ini harus ada. Nanti di dalam kerajaan 1000 tahun itu setelah Harmagedon ini para penyembah Bapa, para penyembah Tritunggal, penyembah segitiga akan jadi musuhnya Yesus perang Harmagedon. Habis semua gereja-gereja kamu yang megah itu habis. Patung-patung Yesus di puncak-puncak gunung ludes. Tiang-tiang salib yang kamu pajang gede-gede itu habis semua. Nah, jadi ini pembunuhan massal, ya. Ini saya sering mengatakan begitu. Ini perang hari besar, ya, di dalam Maleakhi 4 ayat 5, ya. Hari peperangan yang dahsyat, ya. Nanti semua gereja-gereja yang sekarang ngaku-ngaku Kristen, gitu. Gereja-gereja yang ngaku-ngaku Kristen itu jadi musuhnya Yesus. Sekarang harus ada, Pak. Harus tetap ada. Berlangsung itu baru terjadi 4930 sampai 4965. Perangnya selama 35 tahun. Akan dihabisin itu semua gereja-gereja, Anda para penyembah Bapa, generasi anak cucu cicit kamu, ya. Para penyembah Bapa nanti akan jadi musuhnya Yesus. Aneh toh? Mengaku sebagai Kristen nggak taunya jadi musuhnya anak domba yang disebut perang Harmagedon. Jangan khawatir, ya. Saya sih tidak perlu khawatir, para penyembah Bapa masih ada meskipun sudah dikasih tahu penyembah Bapa itu artinya anak-anak iblis. Tidak pernah ada Bapa sedetik pun jadi Allah, tidak pernah ada sedetik pun Bapa disembah. Tapi tetap ngeyel loh, yang disebut bidat, ya, Titus 3 ayat 10. Ya, tenang aja, ini ahlinya ahli, suhunya suhu, pendetanya pendeta yang ngomong. Ya, tenang aja ya toh. Semua yang saya omongin ada ayatnya. Tenang, kamu kan nggak paham toh, ya. Termasuk Yesaya 11 ayat 15 nggak paham toh. Lalu kamu justifikasi, wahai orang Arab, sungai Tigris akan kering. Tigris, ya, Efrat akan kering. Efrat kan di daerah Arab toh. Efrat Tigris ya toh. Maka kamu akan habis mati. Salah, itu dalam rangka memulangkan orang Israel. Jadi clear ya, Yesaya 11:15, Tigris kering dalam rangka apa? Banyak orang tidak tahu. Ikut sekolah Alkitab gratis di tempat HTD, gratis. Ya, kalau kamu bisa jawab pertanyaan, bisa membantah, dapat bonus. Ya, nggak ada yang bisa. Walaupun saya ngomong ayat Alkitab sih nggak boleh untuk tebak-tebakan, ya toh. Tak kasih hadiah 20 M, ya tulisan M aja jumlahnya 20 M dulu nih 20 M. Ayat Alkitab tidak boleh untuk tebak-tebakan, ya itu hanya ini saja, ya. Ini hanya bahasa Perancisnya itu hereihan, etateh hereihan hungkul, itu bahasa Perancis. Perapatan Ciamis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.